السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والقهر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلى البواطن بتقوى الله وتخلى الظواهر عن عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلى الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baru saja kita dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kemudian tanpa terasa kita sudah sampai ke bulan yang selanjutnya, yaitu bulan Syawal. Ini adalah satu pelajaran buat kita, begitu cepatnya kehidupan di alam dunia ini. Kemarin Ramadan, sekarang Syawal, dan pasti juga akan datang waktu kemarin di dunia dan sekarang sudah di akhirat. Kemarin di padang mahsyar, sekarang sudah di surga atau di neraka. Pasti itu akan kita alami tanpa kita bisa kita elakkan. Dalam hari raya yang penuh dengan rasa syukur ini, karena memang hari raya ini adalah hari syukuran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari raya ini adalah hari syukuran. Syukuran atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu karunia hidayah. Karunia hidayah ini adalah karunia yang di dalamnya ada segala karunia. Bila hidayah sudah Allah berikan kepada seseorang, iman yang hakiki, Islam yang hakiki telah Allah berikan kepada seseorang, maka sudah baiklah seluruh kehidupannya, sudah selesailah seluruh masalahnya, dunia maupun akhirat. Kalau hidayah itu masuk dalam hati seseorang, sudah selesai, taat itu juga seluruh masalah dunia dan akhirat. Apapun kesulitan dunia, maka akan berubah menjadi rahmat. Kesusahan-kesusahan menggugurkan dosa, kesulitan-kesulitan menambahkan derajat, kegembiraan-kegembiraan disyukuri mendapatkan pahala. Orang yang sudah mendapatkan hidayah berarti seluruh masalahnya sudah selesai saat itu juga di dunia ini. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah, dapat Islam, dapat iman, kok masih merasa punya masalah, sebetulnya dia ini salah paham saja. Saya punya masalah sakit itu sudah bukan masalah. Asalkan iman kamu lurus sudah bukan masalah. Seumpama kamu tahu pahalanya sakit, kamu akan syukuran sebab sakit itu. Sekarang saya punya masalah, melarat, tidak punya uang. Asalkan iman kamu lurus itu bukan masalah.
Seumpama kamu tahu bagaimana orang-orang fakir akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya, kamu akan sujud syukur karena kemiskinan kamu. Penderitaan bukan masalah lagi. Penderitaan berubah jadi rahmat. Nikmat berubah menjadi tambah nikmat lagi bila hidayah itu masuk dalam hati seseorang. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Maka di sanalah hasil hidayah itu akan kita lihat. Bagaimana kenikmatan yang kekal abadi telah Allah siapkan. Maka hari ini hari kita syukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat terbesar, nikmat hidayah. Tetapi di samping kita hari ini hari syukuran mulainya, kita hari ini juga perlu merenung. Sebulan Ramadan telah kita lalui. Berapa kekurangan-kekurangan yang telah kita buat dalam Ramadan. Maka hari ini kita juga merasa sedih. Apakah kemarin kita mendapatkan Lailatul Qadar sehingga dosa kita yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Apakah kemarin waktu Ramadan kita sudah mendapatkan ataqah minan nar, pembebasan dari api neraka? Berapa banyak waktu-waktu Ramadan kemarin yang tersia-sia dengan banyak tidur, banyak waktu-waktu kosong, bahkan mungkin juga dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka hari ini hati orang beriman itu sedih. Tetapi Allah SWT Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang kepada hambanya. Kita masih dikasih jalan keluar. Adakah ada jalan keluar? Adakah ada cara untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam Ramadan kemarin? Kalaupun kemarin kita waktu Lailatul Qadar tidur saja, apakah ada jalan supaya kita ini mendapatkan Lailatul Qadar? Sedangkan Ramadan telah berlalu. Ramadan telah berlalu, Quran pun kita belum khatam. Apakah ada jalan supaya kita mendapatkan pahala menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan? Sedangkan kita tidak tahu Ramadan tahun depan itu masih hidup atau tidak. Berapa banyak teman-teman kita yang kemarin masih Ramadan bersama kita, kemudian sekarang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Nah, oleh karena ta'ala, umat ini umat yang disayangi oleh Allah. Allah masih kasih jalan, mulaikan kalau kita mau. Apakah jalannya itu? Tegakkan usaha dakwah. Tegakkan usaha dakwah dengan sebenar-benarnya. Kalau usaha dakwah ini tegak dengan sebenar-benarnya, sehingga agama ini hidup di masjid-masjid, dihidupkan taklim, dihidupkan amal-amal masjid, maka tahun depan itu semua kita sudah mati. Tapi karena usaha dakwah tegak, kita dapat pahala Ramadan lagi, dapat pahala Lailatul Qadar lagi, dapat pahala menghatamkan Quran lagi. Seluruh pahala-pahala yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang ada di dunia ini yang akan datang. Kalau kita menegakkan kerja dakwah, maka kita dapat pahalanya terus-menerus. Kalaupun Ramadan kemarin kita tidak dapat Lailatul Qadar, dengan menegakkan dakwah kita akan senantiasa dapat Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Maka mulaikan Allah Ta'ala, ini hari raya bukanlah sekadar hari syukuran, tapi juga hari menguatkan niat kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa akan menyempurnakan amal agama ini kecuali dengan dakwah. Dengan dakwah, dengan kekurangan-kekurangan kita dalam amal agama ini akan tertambal. Kita dapat di saat kita tidur, dapat pahalanya orang yang sholat. Di saat kita sudah istirahat, dapat pahalanya orang yang amal. Di saat kita tidak membaca Quran, dapat pahalanya orang membaca Quran.
karena kita menegakkan usaha untuk menghidupkan agama di seluruh dunia. Bahkan di saat kita mati, kita dapat pahala yang terus-menerus. Beruntunglah orang yang dibuka hatinya untuk menegakkan kerja dakwah dengan sungguh-sungguhnya. Betul-betul rugi orang-orang yang tidak mau menegakkan dakwah ini dengan sungguh-sungguh. Sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Kalaupun dia mati dalam keadaan iman dan Islam, maka dia dalam kerugian besar juga ketika amal-amalnya telah terputus. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila usaha dakwah ini hidup memuliakan Allah taala dengan sebenar-benarnya, maka ini adalah satu kemudahan-kemudahan bagi kita untuk kita bisa amal agama kita sendiri dan untuk kita bisa mati dalam keadaan iman dan Islam. Kalau dalam suasana agama aja, keluarga kita pikir agama, anak kita, istri kita, sekeliling kita, orang-orang yang pikir agama, insya Allah dalam keadaan sakaratul maut pun orang-orang sekitar kita ini akan menjadi barokah sehingga kita mudah mengingati Allah, mudah mengucapkan la ilaha illallah, mudah mengucapkan kebaikan-kebaikan. Tetapi semulaikan kita bayangkan kalau kita mati di saat anak kita tidak pikir agama, istri kita tidak pikir agama, kating jerit ngalor ngidul, rumah kita gelap, tidak ada amalan. Alangkah sulitnya waktu itu kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sulitnya waktu itu untuk kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena sekeliling kita semua mengajak kita kepada kelalaian. Maka hidupkan suasana agama di rumah, suasana agama di masjid-masjid, suasana agama di mana-mana. Dan inilah di antara makna Idul Fitri. Maka baginda Nabi pergi ke masjid dari satu jalan, pulang ke masuk pergi ke tempat musholla Id dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Di antara maksudnya kata para ulama, supaya dalam Idul Fitri ini suasana agama, suasana orang berjalan mundar-mandir untuk agama ini tambah merata di kampung kita. Ini termasuk sunnah. Kalau pergi dari jalan yang satu, nanti pulangnya dari jalan yang lain, supaya barokahnya suasana agama itu lebih menyebar di kampung-kampung umat Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat juga diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa hari raya ini adalah hari yang penuh dengan barokah, di mana Allah SWT berfirman pada hari raya ini, kamu semua telah berpuasa kurang lebihnya, kamu semua telah menunaikan tugas-tugasmu. Saat ini kamu minta apa? Kamu minta apa saja urusan dunia, aku akan lihat kemaslahatan kamu. Dan bila kamu minta urusan akhirat, akan langsung aku beri. Jadi ini semulaikan Allah Ta'ala, Allah berfirman pada hari ini, pada saat ini, memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa kepada Allah urusan dunia, urusan akhirat. Maka jangan sampai disia-siakan kesempatan yang mulia ini. Kita banyak doa kepada Allah, dan jangan lupa doa untuk keluarga kita, anak cucu kita, ahli kampung kita, dan doa untuk seluruh umat Islam, doa untuk seluruh alam. Doa yang terpenting, karena ini adalah hari syukuran hidayah. Doa yang terpenting adalah doa hidayah, agar Allah turunkan hidayah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, tetangga-tetangga kita, dan umat di seluruh dunia. Bila Allah turunkan hidayah kepada Allah Ta'ala, seperti kemarin, waktu siang, panas, kemarau, tiba-tiba Allah datangkan hujan seketika. Kalau tidak Allah turunkan hujan, ya jadi musim penghujan, jadi rendeng kabeh, teles kabeh, adem kabeh. Begitu juga memulaikan suasana-suasana maksiat di seluruh dunia, kekufuran, kemurtadan, kebiadaban, kesemrawutan. Kalau Allah sudah turunkan hidayah, maka nanti tiba-tiba berubah jadi suasana agama, suasana hidayah, suasana kasih sayang. Dan Allah Maha Kuasa berbuat apa saja yang Allah mau. Tetapi sudah sunnatullah datangnya hidayah itu setelah
tingkatan usaha dakwah kita ini sampai ke tingkatan yang ditentukan oleh Allah SWT. Maka kita senantiasa berdoa, senantiasa memperjuangkan agama sampai ke tingkatan yang diridhoi oleh Allah. Tiba-tiba hujan hidayah akan datang kemana-mana, sehingga kita dapat pahala di mana-mana, sehingga kita mati tersenyum-senyum di kubur kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرين الأحيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع المصائب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع المصائب والمتاعب عن أمة سيدنا محمد. اللهم وفق أمة سيدنا محمد لإحياء سنة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد بسر سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة